Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bin mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Jamaah masjid, jamaah musyawarah rahim, jamaah mahari bisa dan juga jamaah bukber berkami berhimpun ya, mencari rahmat Allah ya. Dan kalau kita bisa istiqomah, maka ini bagian dari jalan kita menuju surga ya, menuju surga. Dan kalau kita akan dibuka lagi di surganya Allah yang sudah seperti ini dan dalam kondisi yang lain nanti kita cerita ya. Saya berharap ini Pak putus beberapa ya. Sampai sore Pak. Ngebur. Sampai sore ya. Ngebur ya. Ada ibu, Pak Trubus. Kemarin kan terpotong diskusinya dengan Pak Rizun, terpotong itu Pak Trubus. Jadi hari ini kita tuntaskan. Karena waktunya apa itu biar panjang tanya jawabnya, maka saya hari ini singkat-singkat saja ya menceritakan masalah judulnya Bidadari Surga Hanya Untuk Pria. Kira-kira baca judul ini yang senang pria apa wanita? Pria. Ya, tidak apa-apa karena ibu belum tahu. Kira-kira ibu tuh jadi bidadari apa tidak? Jadi salah satu ukur, salah satu tolak ukur bahwa Allah akan menjadikan ibu-ibu semua adalah bidadari surga. Caranya adalah tekun beribadah, ya, kemudian ya seperti informasi ini, ya, sampai ketika ajal tiba itu ibu masih suka ibadah, masih senang dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah. Maka insya Allah dijadikan akan jadi bidadari surga. Ya, artinya soleh, ya. Jadi bidadari itu coba dilihat ya. Bidadari ini secara bahasa adalah bidadara, bidadari ya, bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya bidadari itu hur ya. Kamsali ilmu itu salah ya. Jadi bidadari itu bukan bahasa Arab ya. Maka ini saya sebutkan dalam Ar-Rahman, bihina khaitul hisan babi ala ilmu bukan waliban buru maksulatun filian, buru maksulatun filian itu sudah bidadari ya. Babi ala ilmu bukan lam yatihnya iskop al-bacan bagian bukan buruin, jadi itu bidadari ya, bidadari. Yang bahkan Pak Tribun ketika beliau itu sifat, kata sifat ya. Nah sekarang kita jelaskan, kalau sapi itu warna putih atau kuning, itu kira-kira sapi itu kata benda atau kata sifat? Benda, karena di belakangnya ada kata sifat. Sapi kata benda, sifatnya putih ya. Pak Guru Amir itu galak. Pak Guru Amir itu benda apa sifat? Benda. Galaknya Bu Trubus itu cantik. Bu Trubus itu benda apa? Benda. Cantiknya sifat. Ya. Jadi di sini sebutkan bahwa bidadari itu begitu cantik, lemah, mulai akhlaknya bagus ya. Tidak cacat, diciptakan langsung sekaligus ya, tidak. Kalau manusia ternyata dari tanah ya, dari air mani yang mancur, kemudian iblis dari api ya, malaikat dari cahaya. Lalu dari apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Hadisnya katakan bisa jadi dari itu karena kun fayakun ya, kun fayakun ya, itu pertama keterangannya ya. Jadi di hadis lain disertakan bahwa nanti laki-laki yang soleh
itu akan kembali ke surganya Allah. Ya, insya Allah kita temu semuanya jamaah sini ya, semua kumpul semua. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa laki-laki akan kembali surga, akan diberikan 72 bidadari, ya, yang 70 buatan Allah langsung ke surga, yang 2 adalah bidadari dari dunia. Apakah istri atau wanita lain di surga yang sampai meninggal nggak pernah punya jodoh akan dijadikan bidadari dunia. Jadi totalnya artinya soheh 72 bidadari, yang 70 dari akhirat, yang 2 dari dunia. Di antara yang 2 tadi itu 1 ada ratu bidadari, yaitu istri yang solehah. Ya, ini khotbahnya soleh. Ya, jadi ibu-ibu semua hadir ini insya Allah akan nantinya menjadi bidadari dan jadi ratunya bidadari. Ya, insya Allah. Mestinya ibu suka, aku akan jadi ratu nanti dan ratunya bidadari surga. Kemudian ketika Umi Salamah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kira-kira bidadari surga itu sama bidadari dunia cantik mana? Cantik bidadari dunia, kata Nabi. Kenapa? Ya Nabi, kata Umi Salamah, ya karena bidadari dunia itu sholat, bayar zakat, ya, dan seterusnya, fardu, mahdoh dan ghair mahdoh dipenuhi. Jadi kan bidadari surga tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat, infak sedekah tidak pernah. Maka Allah lebihkan, Allah cantikkan bidadari dunia ini lebih cantik. Ibu-ibu semua kan menjadi bidadari surga nanti ya. Tingginya kira berapa? Tingginya kita semuanya dan beliau 170. buat. Tingginya sama dengan Nabi Adam 60 hasta, adanya sohe. Atau berapa? 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 60 hasta berarti berapa sentimeter? 25 meter. Berapa bu? Yang bisa itu? Nabi Adam 60 hasta. Atau per hasta 45 cm. Berarti 60 kali 25 meter. 25 ya ini. Setengahnya dikurangi 5. Nah, gitu ya. Ibu-ibu, bapak semuanya ahli surga, tingginya semua seperti Nabi Adam 25 meter. Umurnya seperti Nabi Isa ketika diangkat di langit, yaitu 33 tahun. 33 tahun. Semua umurnya sama, ahli surga itu tidak akan tua, tidak akan jadi peot, ya, akan selalu cantik, Sering. ya. Sering. Iya, selalu cantik, selalu bersih, pada tidak mandi, ya. Tidak ada maaf, tidak ada haid, tidak ada apa itu hamil, ya. Dan kata Nabi, ya Umi Salamah bertanya istri Nabi, ya Nabi, kira-kira nanti di surga itu, ya, seorang laki itu apa boleh mencium, berjumpa dengan bidadari, itu sudah hanya. Jadi bukan utopia, bukan sifat, bukan visi, ya Pak. Visioner apa kemarin Pak, terus itu apa? Kemana saya Pak ya? Jadi betul-betul nyata ya. Kata Nabi bahwa seorang laki dalam sehari bisa menggauli, maaf ya, agak borok tapi ini seperti yang saya jelaskan. Bisa gauli bidadari itu 100 kali sehari kuat. Nah, 100 hari kuat menggauli bidadari dan tidak akan hamil, tidak akan mandi junub, bunuh hara lagi, nggak ada lagi junub, nggak ada lagi ya, nggak ada wudhu, nggak ada sholat, sudah selesai, kelas baca Quran selesai, sedekah yang selesai, baca Quran semua sudah selesai, nggak ada fardu ya. Dia surga sebagai matanya. Ya. Lalu bahasanya apa kira? Bahasa Quran nanti di sana tuh. Ya, tingginya seperti Nabi Adam, usianya seperti Nabi Isa ketika diwafatkan Allah, jangan ke langit. Yang ketiga berbahasa Nabi Muhammad, bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Memang saya nggak bisa bahasa Arab. Apa Ustadz harus bahasa Arab? Tapi amal soleh kita yang akan menjadi pedoman
kita bisa berbahasa Arab. Meskipun dalam hadis lain dikatakan kita akan bercakap kepada Allah langsung tanpa penerjemah. Kita akan bertemu kepada Allah bisa di sidang Yaumul Mahsyar tanpa penerjemah. Allah Maha tahu. Ya Gusti yang ngampun terjadi itu kalau salah-salah kata-kata. Gusti Allah tahu kita bahasa Jawa itu. Ya Tuhan, aku rasa ngomong di sini karena guru. Itu Allah sudah paham begitu ya. Gitu ya. Jadi begitulah luasan surga itu, keremotan yang luar biasa. Ya, jadi kalau ibu baca makalah ini nanti dibaca betul ya biar nggak salah. Nah, jadi di sini dikatakan seantaranya adalah demikianlah keadaan surga dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Nah, bidadari matanya elok, berarti matanya itu gimana? Elok ya? Belalak ya. Tapi nggak medeni Pak ya. Belalak gitu ya. Nah, dia mereka para bidadari memiliki lahir dan batin yang baik. Berarti fisik lah, fisik lah. Batin, lahir batin ya. Ini semua ada di dalamnya. Itu ini dari apa dari sudah. Buru masuk filkian dari yang dibikin dalam kemah-kemah. Ya. Dan semua banyak sekali sini nanti bisa dibaca ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu bedanya 1. Setiap orang punya 2 istri ya. Sumsum tulang ini yang halaman kedua di bagian betulnya terlihat dari balik daging. Di dalam surga tidak ada laki yang hidup membujang. Oh, di surga tidak ada yang bujang. Berarti ada wanita juga yang sendirian. Semua ada jodohnya ya. Seorang muslim yang meninggal keadaan syahid akan diberikan rahmat berlipat ganda oleh Allah dinikahkan dengan 70 bidadari. Ya. Sehingga jumlah istrinya menjadi 72. Ya. Akan tapi berangkat dari sifat wanita yang menyemburu, ya, maka apakah para istri di dunia ini tidak merasa cemburu pada bidadari yang juga menjadi pasangan suaminya kelak, bahwa segala perkara yang rusak atau mengurangi kenikmatan akan dicabut Allah. Ya, ini hatinya itu berhati ini Al-Hijr 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam iri dengki yang ada dalam benak laki perempuan di surga itu ya. Nah, mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas timah-timah. Ya, jangan dimensi kita dimensi akhirat bukan dunia ya. Gitu kira-kira ya, waktunya biar agak panjang. Jadi silakan yang mau bertanya. Ya, biar tutup. Mulai sampai ada belum selesai. Demikian loh ya, intisari dari apa? Dari yang kita lalu kita jadikan topik diskusi ya. Silahkan, monggo akan dimulai dari siapa dulu, Ibu. Monggo.